Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Boleh teman-teman untuk mengetikkan angka 1 untuk menandakan teman-teman berada di breakout room OTK 1. Oke. Hmm, jadi udah banyak juga. Jadi hari ini tuh belajar bersama tentang mata kuliah Operasi Teknik Kimia 1 atau OTK 1. Mungkin perkenalkan diri, nama Iksan Akmal Latif dari kelas 2C di sini. Saya sebagai pemateri sekaligus moderator pada BBS mata kuliah OTK 1. Nah, mungkin untuk kalau boleh tahu dari kelas A dan B itu dosen pengajar untuk OTK 1 itu siapa? Kalau dari kelas 2C dan TKPB itu ada Bu Laili. Besok yang kuis bagi-bagi Panur Cahyo Fauzi. Eh, kalau kata Fauzi Panur Cahyo, saudaraku. Siap, terima kasih saudaraku. Jadi langsung, bentar. Karena ada terkendala untuk share screen. Jadi di OTK 1 ini, di OTK 1 ini akan membahas, kalau dari Bu Laili itu diajarkan tentang ekstraksi cair-cair, ekstraksi padat cair, dan juga adsorpsi. Namun, kata Bu Laili, adsorpsi tidak akan menjadi eh, materi yang akan ada di UAS kali ini. Oke, izin share screen, teman-teman. Nah, terima kasih yang mau record. Boleh teman-teman, apakah terlihat share screen-nya atau tidak? Terlihat, saudaraku. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai, kita perkenalan mengenai materi terlebih dahulu. Jadi, pertemuan dari awal itu mengenai ekstraksi cair-cair. Apa sih ekstraksi cair-cair? Jadi, ekstraksi cair-cair itu adalah proses pemisahan larutan dua komponen, solut dan diluen, dengan menggunakan pelarut yang bersifat melarutkan solut. Jadi, bahasa sederhananya, ketika ada A dan B, itu akan dipisahkan oleh C. Sehingga hasil akhirnya itu adalah A dan C dan A dan B. Untuk bagian atas dinamakan ekstrak yang ada A dan C atau solut dan solvent, dan di rafinat itu ada A dan B atau solut dan diluen. Oke, kemungkinan terbesar yang akan masuk sebagai soal UAS yang ada di UAS adalah ekstraksi cair-cair multi tahap menggunakan Cantor current. Dilanjut, ini merupakan soal kuis dari kelas 2C dan 2 TKPB mengenai ekstraksi cair-cair multitahap. Langsung saja kita langsung study case mengenai soal ekstraksi cair-cair multitahap. Umpan cair berupa larutan asam asetat air dengan kandungan asam asetat 35%, berat diekstraksi secara kontinu dengan pelarut isopropil eter murni. Ekstraksi dilakukan secara multitahap, di mana umpan mengalir berlawanan arah dengan aliran pelarut. Laju massa pelarut pengekstrakan adalah 400 kg per jam.
Dan laju masa umpan adalah 240 sekian, di mana sekian tersebut adalah NIM terakhir. Dan kebetulan NIM terakhir aku adalah 4, jadi laju masa umpan adalah 244 km per jam. Pada tahun ini diinginkan konsentrasi solut dalam aliran ekstrak yang keluar dari sistem ekstraksi multitahap adalah 14% berat. Yang ditanyakan, hitung laju alir, ekstrak, dan rafinat, komposisi ekstrak dan rafinat, jumlah tahap kesetimbangan yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang di kanan merupakan kurva kesetimbangan dari soal ini. Nah, teman-teman, karena apa ya, namanya juga belajar bersama, berarti sebenarnya ini bersifat diskusi. Jadi apabila dari aku salah, boleh untuk disanggah, dan apabila ada yang bertanya, boleh untuk langsung ditanyakan dan langsung diutarakan. Isi kaburu poho. Lanjut. Gimana sih caranya? Kalau menurut aku mah kita bisa langsung poin-poin penting. Bikin titik M, hitung titik M, gambar, dan hitung laju. Nah, eh, tentukan titik M terlebih dahulu, gambar, lalu hitung neraca massa, laju alirnya. Lanjut. Oke. Nah, di soal sudah diketahui bahwa LO 244 kilogram per jam. Fn plus 1 tadi laju alir solvennya itu 400 kilogram per jam. Lalu ada XA0 itu 0,35 itu dari soal di mana tadi disebut. Nah, spotlight. Nah, di sini. Kandungan asam asetat. Terus XB0-nya jadi 0,65 atau 65%. Terus X-channel-nya itu 0. Kenapa X-channel-nya itu 0? Karena tidak adanya solvent dalam larutan. Terus YAN plus satunya 0, YCN plus satunya 1. Karena tadi disebut bahwa solvent atau pelarut yang digunakan merupakan isopropil murni. Sehingga tidak ada solut dalam solvent. Terus biasanya itu diketahui XAN, namun pada soal ini XAN yang dicari dan diketahui itu YA1. Yang tadi yang diinginkan, produk yang diinginkan adalah sistem ekstraksi multitahap adalah 14%. Konsentrasi solut dalam aliran ekstrak itu 14%. Lanjut, menentukan titik M. Titik M itu ada XAM dan XCM. XAM-nya di kanan, XCM-nya di kiri. Nah, ini ya tinggal masukkan ke dalam rumus aja. L0-nya ada, X0-nya ada, Fn plus satunya ada, YCN plus satunya ada, masuk. Udah dapet titik M di mana koordinatnya XAM dan FCM sebesar XCM 0,62 dan XAM 0,13. Dari sini ada yang mau ditanyakan atau lanjut? Lanjut. Lanjut. Nah, karena ini mah bisa ya teman-teman untuk literasi di PPT.
Bu Laili atau PPT Pak Nur Cahyo, insya Allah bisa. Lanjut, terus bikin gambar, udah beres. Enggak dong. Nah, terusan gimana ini kok tiba-tiba tiba-tiba jadi kayak gini? Tenang teman-teman, karena kita coba gimana sih? Tadi kan udah ada titik M. Titik M. Nah, udah titik M. Itu kan tuh di kanan. Tentukan titik A1. Terus titik M. Titik XAN dari A1 ke kurva rafinat melalui M. Bikin delta. Garis panjang dari L0 melewati A1 sampai habis. Ribet kan? Jadi kita pakai visualisasi menggunakan video. Tapi ini kurang mulus juga, jadi mohon dimaklum. Udah kelihatan videonya kan? Udah. Sudah. Lanjut. Nah, kita udah ada titik YA1. Nah, tadi kan YA1 14%. 14% teh kumaha, nah 14% terus disimpannya di mana? Nah, iya kan nih, ini 14 kan 10, 12, 14 ke atas. Di sini, karena kan ini teh, si kurva ini teh dibagi dua. Yang bawah itu kurva keseimbangan rafinat, terus yang atas itu kurva keseimbangan ekstrak. Terus di soal itu konsentrasi solut yang dikeluarkan itu konsentrasi solut di ekstrak yang diinginkan itu 14%. Jadi otomatis titiknya berada di garis atas. Terus kebetulan 14% tuh di sini. Nih, lurusin aja weh ke bawah 14 kan benar. Nah, udah ada YA1. Sin nama YA1. Nah, titik M. Titik M di mana? Kan tadi terus dihitung titik M. M dan XAM. Di mana XCM-nya 62, XAM-nya 0,13. Nah, kan sini ke sini 62 kan tuh 62. Terus ke bawah ini 13. Titik kan titik terus kasih nama. Oke, terus ini tuh nomor 3. Bikin titik XAN dari A1 ke kurva rafinat melalui M. Kan tadi udah tahu ya, yang atas namanya kurva ekstrak, yang bawah itu kurva rafinat. Nah, kita teh cuman bikin garis. Garisnya teh dari YA1 ke bawah ke kurva ini, tapi harus melalui titik M. Jadi si titik M harus dilewati. Nah, bikin garis. Udah, kan udah bikin garis. Titikkan garisnya. Nah, kasih nama. Kasih nama garis titiknya yaitu XAN. Nah, terus petunjuk nomor 4 itu bikin delta. Nah, ini bikin data A, garis panjang dari L0 melewati YA1 sampai 14. Tuh kan L0. Tadi L0 teh di mana sih? L0 itu 244, bukan yang ini, tapi yang YXA0. 0,35 atau 35%. Berarti ini kurvanya dalam persen. Titikin weh.
35% kan dia bener kan? 35, 30, 32, 34, 35 titik terus karena L0. Ya, terus bikin garis melewati 1, 14 tuh. Dari L0 melewati 1 sampai ke atas, sampai bebas, sampai apapun. Udah. Terus yang garis panjang dari XAN ke FN+1 sampai mentok. XAN, betul XAN-nya XAN, terus melewati FN+1. FN+1 itu di mana sih? FN+1 itu ini nih yang 100, karena kan tadi disebutnya solvennya murni. Nah, ini yang 100 ini namanya FN+1. Bikin garis deh. Nah, ada garis pertemuan itu disebut delta. Titikin delta nat. Nah, terus udah bikin apaan? Nomor 5. Bikin trial dari YA1 ke kurva magnet bawah kanan atas. Maksudnya dari sini ke bawah, terus ke kanan, terus ke atas. Nah, gitu. Lihat dari A1 bikin garis ke bawah. Bawah. Nah, udah sampai ke yang oranye, udah ada di titik yang oranye, di garis yang oranye itu langsung ke kanan. Nah, ke kanan sampai ke kurva yang itu yang warna biru. Terus ke atas. Nih, nah pas udah ke atas ke kurva Rafinat yang bawah itu dikasih titik, terus dikasih namanya L1. Dari L1 kita bikin garis ke delta. Nah, terus bikin titik yang ada di atas. Oh, kan? Nah, sini bikin nah ini A2. Nah ya kayak gitu. Jadi dari S1 ke bawah, ke kanan, ke atas, dapat L1. Di L1 ke delta, dapat di A2. Dari A2 gimana? Lanjutin hal yang sama seperti dari A1. Tapi di sini deh, jelas. Pokoknya harus dari ke bawah, ke kanan, ke atas. Nah, kayak gitu. Tapi kan terapi, jadi harus pakai yang rapi. Karena dari akunnya nggak punya Wacom, jadi susah. Tuh, dari A2 ke bawah sampai ke garis oranye. Dari garis oranye harus pas pisannya. Nah, ke garis biru. Dari garis biru ke atas lagi. Dapat deh titik namanya titiknya namanya L2. Kasih nama L2. Dari L2 gimana? Ya ke deltain lagi, weh. Oke. Terus kasih titik di garis kurva ekstrak. Nah, itu namanya YA3.
ini tapi lupa dari namanya. Nah, dari ini ya prosesnya sama weh kayak yang tadi. Dari ya 3 ke bawah, ke kanan, ke atas, kasih titik, namanya L3. Nah, dari L3 kemana? Ke delta. Nah, sekarang baru sadar bahwa yang tadi titiknya harus dinamain YA3. Terus tadi titik yang baru itu dinamain YA4. Dari YA4 gimana? Ya, kayak tadi lagi. Ke bawah, ke kanan, terus ke atas. Nah, terus gimana kira bikin trial kayak gitu teh sampai kapan? Nah, bikin trial itu teh sampai nih, ini kan tadi titik yang terakhir teh di sini nih. Sampai melebihi titik XAN ini. Ini kan XAN. Nah, ini XAN. Nah, kalau di sebelah sini mah lanjutkan sampai pas XAN atau lebih dari XAN. Dan kebetulan ini lebih dari XAN. L4. Nah, yang terakhir L4 berarti karena terakhirnya L4, jadi tahapnya ada 4 tahap. Nah, dan beres. Oke, sok teman-teman dari bikin gambar ini ada yang mau ditanyain? Sorry mau nanya. Hmm, ya boleh. Itu kan yang apa sih? Yang atas tuh raffinat, terus yang bawahnya ekstrak. Nah itu kan ada plate point. Nah plate pointnya kalau di sini yang mana San? Hmm. Poinnya di mana ya? Oke, bentar. Ya benar kan harusnya ada ini ya, ada plate point yang titik kayak gini kan. Terus yang di situnya di mana? Hmm, hmm, hmm. Pikirannya nanya kak. Ada yang tahu nggak teman-teman? Plate point yang tadi itu ada di mana? Karena kan tadi di mananya? Hmm. Nah, karena kan dari akunya juga memakai kurva yang udah dikasih sama Bu Laili. Jadi ya plate point berarti kan di antara ini kan. Nah, untuk titik lebih detailnya aku nggak tahu. Tapi yang pastinya yang bawah itu raffinat dan yang atas itu ekstrak untuk plate point-nya kurang tahu dan nggak mungkin kata aku mah kalau pas UAS itu dari kurvanya bakal menyentuh plate point. Maaf, nggak terjawab tapi bisa kan maksudnya? Oke, oke, makasih ya San. Aku juga ini belum paham sih kalau yang ini soalnya.
apa sih kurvanya, kurva apa sih itu beda. Tapi karena dijelasin sama kamu udah kebayang gitu. Makasih San. Oke, sorry. Oh iya, sorry. Malah nggak share screen tadi. Ini nih share screen dulu. Jelasin tadi. Nah, kan ini tuh ada plate point ya. Yang kayak gini kan plate point tuh. Nah, pokoknya ya plate pointnya berarti pasti berada di sini. Itu dan karena aku menggunakan kurva dari Bulaili, jadi nggak tahu plate pointnya di mana. Yang penting mah bahwa eh, nggak mungkin kalau soalnya dari A1 itu kan dari ekstrak terus ke bawah itu nggak mungkin dari ke ekstrak lagi dan pasti ke rafinat. Dan plate point tidak berpengaruh dalam menggunakan tahap. Nah ya, makasih dananya. Dari yang lain ada yang mau ditanyakan? Oh, Rahadian boleh. Mungkin San pengen nanya, berarti kalau misalnya udah nyampe XAN gitu, L4 berarti nggak usah diterusin lagi kan ke YA5-nya ke atasnya. Ya, betul sekali. Jadi, kalau dari pas titik terakhir itu udah menyentuh atau melebihi dari SAN, jadi nggak perlu untuk digambar lagi. Nah kan ini kan yang terakhir tuh, si L4-nya tuh. Ini kan L4 di sini. Dan melebihi dari XAN, jadi nggak perlu digambar lagi menjadi YA5. Nggak, karena kita udah tahu tahapnya berapa. Tahapnya itu adalah angka terakhir dari L. Dan di sini L-nya 4, berarti 4 tahap. 4 tahap, Nah, dari gambar, ada yang mau ditanyakan? San mau nanya, Stop. Boleh. kalau itu teh grafiknya yang atas sama yang bawah dapat dari mana, San? Yang atas dan yang bawah itu dapat dari mana? Dapat dari Bu Laili. Kalau mau bikin bisa, mau tutorial bikin grafik, bisa. Nah, kan kalau bikin grafik itu datanya pakai data yang di soal awal tadi. Yap, ya udah. Mau tutorial bikin grafik atau enggak? Boleh San, belum tahu juga soalnya caranya. Oke. Nih, ini kan. Nah, ini teh dari angka-angka ini teh yang harus kita bikin grafik. Bikin grafik yang menjadi grafik kayak gini, dua grafik ini. Nah, gimana sih cara untuk menggambar grafik dari soal tersebut meskipun dari UAS ataupun kuis lainnya akan disediakan oleh dosen. Kita ke Excel San, ya. maaf itu bisa balik lagi tadi. Aku ada slow itu, aku pun ada lupa juga. Itu cara itu yang menggambarkannya L1 yang untuk dapatkan jumlah stage gimana lagi, San? Yang menghitung stage atau gimana? Ya yang itu yang menghitung stage-nya itu. Jadi dari L1 itu dapat L1-nya gimana itu ke garisnya ke titik itu gimana? Aku rada slow sekarang, nggak tahu kenapa. Masih, tapi aku mau jawab dulu pertanyaan yang tadi ya, yang dari tadi. Nah, dari kurva ini, tadi dari soal itu udah aku bikin ke ini udah ada ke Excel bukan? Belum. Belum share. Belum. Sorry. Nah, izin share screen ke Excel udah kelihatan kan dari tadi data yang udah di soal aku udah plot ke Excel. Nih, ini kan sama. Nah, ini kan yang tadi soal yang dari T ini. Nah, kata Bu Laili, kita urutin deh yang dari si ethernya T dari
Ether ya, dari ethernya teh dari yang paling apa namanya? Paling gede ke paling kecil. Nah, begitupun dari asam asetatnya, dari kecil ke gede gitu. Dari kecil ke gede sampai ke kecil lagi. Terus gimana cara gambarnya? Ya kita ke insert ke scatter, masukin data X-nya yang asam asetat, masukin X asam asetat, terus Y-nya masukin yang ether. Nah, udah. Ini grafik yang atas udah jadi. Grafik yang atas udah jadi. Terus untuk menggambar grafik yang bawah, menggunakan apa? Kalau yang bawah itu menggunakan kita bikin yang bawah itu menggunakan X-nya itu yang diekstrak ya, yang diekstrak. Terus Y-nya tuh asam asetat yang dirafinat. Oh, kebalik. X-nya asam asetat yang dirafinat, terus Y-nya asam asetat yang diekstrak. Nah, udah kan kayak gini. Terus kita tambahin kurva yang XA sama dengan YA. Nah, jadi dapat terjawab atau bingung? Aman, San. Nah ya, jadi untuk bikin grafik kayak gitu knowledge-nya, kita kembali ke YouTube pertanyaan dari Daniel untuk mengulang cara membuat tahap-tahapan. Ini ya, kita play videonya sekali lagi. Daniel hadir, Daniel. Ada kok, santai. Yang pertama itu kita ada titik YA1, ada titik M, ada titik YA1 yang 14%, kita kasih nama, titik M kita kasih nama, terus kita bikin titik XAN dengan membuat garis dari YA1 ke kurva rafinat melalui titik M. Nah, namanya itu XAN, kasih nama XAN. Nah, kayak gitu kita lanjut untuk membuat delta. Kita titik L0 itu titik XA0, 35% asam asetat yang tadi ada di soal. Kita bikin garis memanjang melebihi kurva dari L0 melewati YA1 sampai bebas, sampai manapun.
Terus kita bikin garis juga dari XAN melalui Fn plus 1 sampai keluar bebas dan ada titik pertemuan antara dua garis yang tadi. Titik pertemuan antara dua garis yang tadi disebut delta dan dikasih titik. Nah, ini pertanyaannya mungkin gimana sih kita untuk mencari tahapan. Mencari tahapan itu dari nomor 5 di sini bikin trial dari YA1 ke kurva make atau yang ke bawah dengan alur bawah kanan atas. Dan dari di atas kita akan dapat L1 dan YA2. Oke, dari YA1 kita ke bawah. Terus ke kanan. Di sini salah menggunakan insert-nya ke bawah. Nah, ke bawah sampai XA sama dengan YA atau garis oranye. Nah, di garis oranye ke kanan. Sampai garis biru. Dari garis biru ke atas sampai ke kurva rafinat. Di kurva rafinat kita kasih titik. Nah, si titik itu harus dikasih nama dengan nama L1. Berarti ini baru ada satu tahap. Nah, ini baru satu tahap. Terus pada soal ini butuh berapa tahap sih? Kita lanjutkan dari Oke, L1. San. Udah cukup. Nah, aku udah dapat cara awal. Oke, makasih. Nah, dari L1 ke delta dan prosesnya sama. Oke, dari ekstraksi cair-cair menentukan tahap, ada yang mau ditanyakan lagi atau lanjut? Halo teman-teman. Ya, ada di chat. Lanjut, siap untuk dilanjut. Dari aku cukup, San. Lanjut. Lanjut. Titik M udah, ngegambar udah, kita hitung. Hitung apa sih yang harus dihitung? Nah, kita tentukan komposisi dulu, komposisinya. XAN, XBN, XCN, YA1, YB1, YC1, itu angka-angkanya dari mana? Kita bantu untuk menjelaskan tadi YA1 kan ada ya dari soal bahwa konsentrasi solut di ekstrak yang diinginkan adalah 14%. 14%. Nah, berarti YA1-nya 14, 0,14. Udah. Terus YC1 dari mana itu ada 0,82. Nah, dari sini nih teman-teman kan ini YA1. YA1 itu kan pasti ke bawah itu 14, terus ke kirinya berapa? Ke kirinya berapa? Nah, ke kirinya kebetulan di sini mah ke kirinya 82. Jadi 0,82. Terus YB1 ya kita kurangin 1 kurangi 0,14 kurangi 0,82 dapat 0,04. Nah, jadi kalau X ini garis X itu solut dan garis Y itu solvent gitu. Kan tadi YA1 14%, berarti solutnya 14%. C-nya 0,82. Nah, YB1-nya ya kurang-kurangin. Entah. Terus XAN kan tadi udah kan dari A1 bikin garis melalui N dapat XAN. Nah, si XAN ini kebetulan ke si X-nya 10 kan. Kebetulan dari gambar yang aku peroleh itu 10 berarti 0,1. Terus XCN-nya berapa? Nah, si XCN-nya kalau ini dipergede ke kanan, ke kiri. Nah, ini kira-kira itu berada di 0,02 atau lebih detailnya nggak tahu. Tapi aku untuk memilih 0,02. Dapat XAN ada, XCN ada. XBN mah ya kurangin 1 kurangin 0,1 kurangi 0,02 dapat 0,088. Lanjut.
komposisi ini digunakan buat apa? Buat menghitung mass atau laju alir. Total mass balance itu L0 ditambah Fn plus 1 sama dengan Ln ditambah V1 sama dengan M. Ln sama dengan V1 sama dengan 644. 644 di mana? Kan di soal tadi Ln nak 244, V1 nak 400. 244 tambah 400, 644. Langsung neraca massa komponen C. L0 XA XC0 sama dengan ditambah Fn plus 1 kali YCN plus 1 sama dengan Ln XCN ditambah V1 YC1 sama dengan MXCN. Ln kita masukin persamaannya cuman dari sini nih, dari Ln ke XCM. Nah, dari sini masukin XCN-nya tadi yang udah dikomposisi 0,02, jadi Ln ditambah 0,02 ditambah V1, terus YC1 nah udah ada tadi 0,82 sama dengan 644 XCM 0,62. 0,62 di mana kan tadi terus dihitung pas menentukan titik M. Ada XCM. Terus kita untuk dieliminasi, aku pengen si Ln-nya T sendirian. Nggak ada koefisien. Jadi Ln plus 0,82 dibagi 0,02 V1 sama dengan 644 dikali 0,62 per 0,02 atau sama dengan Ln plus 41 V1 sama dengan 19.964. Lanjut, komponen C. Kan tadi komponen A-nya. Oh, tadi komponen C dan komponen A sama. Rumusnya masnya sama ya, kita tinggal masukin XAN masukin, IA1 masukin, XAN masukin, jadi persamaannya menjadi Ln plus 1,4 V1 sama dengan 837,2. Eliminasi yang tadi dua persamaan tadi kita eliminasi si Ln-nya dikurangi Ln coret dapat 39,6 V1 sama dengan 19.126,8 atau V1-nya sama dengan 483 kg per jam. V1 dapat ya Ln ya tinggal kurangi M, kurangi V1. Jadi 161 kg per jam. Nah, dari neraca massa, laju alir, rafinat dan ekstrak, ada yang mau ditanyakan? Itu tadi San, itu tadi yang XA yang XC itu berapa tadi? Yang untuk jawaban yang B itu yang untuk menentukan komposisi. Dan komposisi ini. Nah, ini. Yang mana Daniel? Yang V1 gimana? Yang V1 itu kan yang YC1 yang C1 itu aku ngerti itu ya dari YA1 terus ditarik ke samping itu dapat 0,82. Nah, Ya, itu kalau yang YA1 0,14 di mana gitu? ya. Itu di soal. Nah, bahwa yang pada tahap ini diinginkan konsentrasi solut dan aliran ekstrak yang keluar dari ekstraksi multitara 14%. Itu sama enggak dengan LN 0,14 yang XAN? Enggak. XAN itu 0,1. Oh, aku salah waktu itu. Jadi, Oke, jadi kan ibu teh pas itu teh latsol teh si XAN yang diketahui, jadi kita teh bikin garisnya ke atas, tapi pas kuis mah ya satu yang diketahui, jadi bikin garisnya terlebih dahulu teh ke bawah. Jadi itu kelas C sama kelas TKPB teh kesulitan di menentukan itunya, jadi banyak yang keliru. Jadi 0,1-nya dari mana lagi? Nah, kalau pas latihan mah si XAN, jadi kan si 0,1-nya yang diketahui, kita dapat tuh IA1 0,14. Nah, kalau dari kuis mah si 0,14 dulu yang diketahui.
Jadi kita harus mencari si XAN-nya kayak gitu. Ya XAN-nya itu caranya menemukannya gimana? Jadi udah ada di video, mau bikin video lagi. Cara menentukan XAN. Oke. Gimana sih cara menentukan XAN? Nih, tuh. Kita kasih titik YA1 yang tadi 0,14, terus kita udah punya M dari YA1, kita bikin garis ke bawah melewati M. Nah, si titik yang di bawah itu, nah yang itu teh namanya XAN. Jadi gitu cara untuk menentukan XAN. Oh, oke oke oke. Oke. Dari neraca massa ada yang mau ditanyakan atau lanjut ke ekstraksi pada cair? Nah, teman-teman untuk menjawab mau ada yang mau ditanyain atau lanjut ke ekstraksi pada cair. Kalau aku lanjut aja, San. Lanjut saudaraku. Oke. Lanjut ke ekstraksi pada cair. Oke, ini soal tahun kemarin, UAS tahun kemarin, atau soal latihan kelas C dan TKPB di minggu ke-6 perkuliahan operasi teknik kimia 1. Jarak pagar yang berisi 20% berat minyak di lindi atau di leaching dalam proses banyak tahap berlawanan arah hingga berisi 1 kg minyak tiap 100 kg padatan inert dengan memakai solvent heksana murni. Setiap 100% setiap 100 kg jarak pagar dibutuhkan 150 kg heksana. Hasil percobaan memberikan retensi larutan dengan padatan dalam underflow. N adalah kilogram inert per kilogram larutan yang terjebak, dan YA adalah fraksi berat minyak dalam larutan. Dikasih keterangan data kesetimbangan yang akan dilaksanakan di soal leaching multitahap. Ditanyakan laju alir keluarnya berapa, komposisinya berapa, jumlah tahap teoretik yang dibutuhkannya juga berapa. Nah, berbeda dengan ekstraksi cair-cair, ekstraksi pada cair itu hal yang pertama ditentukan adalah menentukan titik LO, L0, menentukan titik Fn+1, menentukan titik M, dan menentukan slope gambar dan hitung. Kalau tadi ekstraksi cair-cair cuma titik M gambar dan hitung, kalau ekstraksi pada cair menentukan L0, Fn+1, M slope lalu gambar dan hitung. Menentukan L0. Sebelum menentukan L0, kita visualisasiin dulu soal yang tadi. Visualisasinya, bentar. Nah, visualisasinya seperti ini. Tadi di soal dikatakan bahwa tidak adanya umpan yang dimasukkan itu berapa. Nggak tahu kita tuh
Si umpannya teh berapa yang dimasukkan teh? Kita teh nggak tahu. Jadi kita memakai basis. Nah, basis umpan itu 100 kilogram. Nih, basisnya bebas mau berapapun, tapi pada latihan soal sama Bu Laili, basisnya yang gampang-gampang aja 100 kilogram. Sehingga tadi si L0-nya itu bersih 20% minyak di lindi. Jadi 20% si A-nya jadi 0,2 dikali 120 kilogram. B-nya si padatannya ya sisanya 0,8 dikali 100. Ini 80. Jadi C-nya 0 karena pada umpan tidak mengandung solvent. Ini nih. Terus L0-nya, L0 itu sama dengan masalah rutannya itu A plus C. 20 tambah 0, 20. Ini yang di sebelah sini. Terus di sebelah sini itu adalah hasil berapa tahap sih LN-nya yang akan pada soal ini teh berapa tahap sih yang dibutuhinnya. Nah, dari LN ini dibutuhin lah IAN-nya juga berapa. Tapi di soal diketahui tadi bahwa dalam proses banyak tahap berlawanan arah hingga berisi 1 kilogram dalam 100 kilo padatan inert dengan memakai solvent heksan murni. 1 kilogram tiap 100% padatan inert. Nih, 1 kilogram kan 1/100 tadi. 1 kilogram tiap per 100. Terus padatan inertnya berapa? Kan tadi padatan inert B. Oh, A itu solut, B itu padatan, C itu solvent. B itu padatan 80. Jadi si A di banyak tahapnya teh 1/100 dikali B. B-nya 80. Jadi A-nya 0,8. B-nya 80 kok. Kenapa dari tadi di sini diumpan kan si padatannya 80 kilogram, terus setelah mulai beberapa tahap kenapa 80 kilogram lagi? Ya karena kan padatan mah tidak bereaksi, tidak apapun, jadi padatan mah inert, bersifat inert. Jadi awal dan akhir pasti sama. Lalu ke atas solvent tadi memakai solvent heksana murni, yaitu 100 kilogram heksana. 150 kilogram. Ya kita tulislah 150 kilogram Fn per satunya. Terus A-nya 0, C-nya 150 kilogram. Kenapa A-nya 0? Ya karena kan tadi heksana murni, jadi C-nya doang satu. Satunya teh 150 kilogram. Lanjut di V1, V1-nya ditanyakan, A-nya ditanyakan, di A1-nya ditanyakan. Lanjut. Jadi kan harus membuat titik L0. Titik L0 itu dari YA0 dan N0. YA0 didapetin dari massa komponen di feed A 20% dikali 100, 20, B 80% dikali 180, C0, YA0 itu A per LO. Karena A-nya 20, terus L0-nya 20 juga. Jadi 1, ini T1 ya. Ini carutnya 20, ini salah. A-nya 20, L0-nya 20. Jadi YA0-nya 1. Terus konsentrasi solid dalam feed. Ln0 sama dengan B per L0. B-nya kan dari 80. L0-nya 20. 80 per 24. Jadi titik koordinat L0 YAN. L0 adalah 1 dan 4. Udah L0 kita bikin titik Fn plus 1. Masa komponen di pelarut. Samalah kayak gitu. A-nya kan tadi udah ada ya. A0, B0, C 150. Masukin rumus. Ini masukin rumus. Jadi Fn plus 1-nya yaitu 0,0. Menentukan titik M. L0 plus Fn plus 1 sama dengan Ln plus V1 sama dengan M.
L0 sama dengan plus Fn plus 1 sama dengan M. 20 ditambah 150 sama dengan 170 kg. Neraca massa komponen A. Dengan rumus air, L0 dikali YA0 ditambah Fn plus 1 XAN plus 1 sama dengan MXM. Masukin rumus. Tadi kan data-data ini udah ada, diketahui. Kita tinggal masukin dapat XAM 0,117. Neraca massa solid B. Rumusnya kayak gini, rumus akhirnya NM B per M. NM B-nya 80, M-nya 170 jadi 0,47. Titik M jadinya 0,117, 0,47. Menentukan slope. Karena slope itu ada di koordinat LN, terus menentukan slope B per A udah. B-nya 80, A-nya 0,8. Jadi 80 per 0,8 itu 100. Terus NN sama dengan 100 YN berarti. Karena itu kita pakai trial NN-nya 2. Jadi YN-nya berapa? YN-nya 0,02. Oke. Aku rasa dari rumus-rumus kayak gini, teman-teman cuma tinggal baca di PPT dosennya masing-masing. Nah, mungkin kita akan trial gimana sih cara membuat atau berapa tahap yang digunakan pada soal ini dengan cara kayak gini. Mungkin izin share screen lagi. Kita ke YouTube lagi. Salah. Interaksi pada cair. Meskipun tadi banyak langkah-langkahnya, tapi cara membuatnya lebih simpel daripada ekstraksi cair-cair. Oke. Kita bikin dulu titik L0. Titik L0 itu tadi udah ada 1,4 yang kita hitung sama-sama itu 1,4. Nah, ini L0 1,4 4. Dan bikin L0. Kita bikin L0 nih. Kita bikin Fn1 kan tadi 0,0 ya, berarti titikin di sini 0,0. Nah, kasih nama titik M. Titik M tadi juga udah menghitung titik M. Kita tinggal plotkan ke grafik titik M. Nah, kita bikin slope. Kan tadi dengan trial 2 sama dengan 100 YN. Berarti YN-nya 0,02 dan NN-nya 2. Nah, 0,2 kan di sini kan 0,2. Kita gambar-gambar lah. Nah, ini kan 0,2. Terus 0,2, 2. Nah, di sini berarti ini teh titik yang akan menjadi trial slope. Nah, terus kita bikin garis dari Fn plus 1 ke titik yang tadi slope. Oke. Kita bikin garis. Jadi kita kasih titik di antara potongan dengan kurva YA. Nah, ini teh dikasih titik di kurvanya. Dan dikasih nama sebagai LN, kalau nggak salah. Tapi lupa nggak dikasih nama ini teh. Nah, dari LN ini,
Dari LN ini kita untuk menentukan V1, tarik garis dari LN menuju kurva XA, XAT garis ini melalui titik M. Ya, kasih nama V1. Belum dikasih nama. Nah, terus kita bikin garis Fn+1 menuju L0 dengan catatan harus melewati M. Kalau tidak melewati M berarti gambar yang teman-teman gambar itu salah. Dan kebetulan ini melewati M berarti bisa dikatakan benar. Terus kita bikin delta. Bikin deltanya tadi dari L0 ke V1 sampai bebas sampai manapun. Terus dari LN ke Fn+1 sampai titik perpotongan. Namanya delta. Nah, itu namanya V1. Kita bikin trial dengan cara di atas kasih titik. Namanya L1. Dari L1 kita bikin ke delta. Deltanya kasih titik dulu. Terus perpotongan antara garis yang menuju delta ke XA itu namanya V2. Dari V2 gimana? Ya lanjutin kayak yang tadi. Ke atas. Terus di titik. Namanya L2. Dari L2 ke delta. Nah, terus garis perpotongan antara XA itu namanya F3. Salah. L3. Terus, tadi itu namanya harusnya LN. Nah, dari F3 kita bikin garis ke atas. Dan kebetulan ini dari FA3 ke atasnya T sama dengan LN dan namanya L3. Sehingga pada soal UAS tahun kemarin diketahui 3 tahap. Nah, dari penggambaran visualisasi cara menentukan tahap ada yang ditanyakan? Mau nanya dong, San. Boleh. Tadi tuh nentuin titik V1 tuh gimana sih? Agak kurang jelas tadi. Nah, ini nih menentukan V1. Dari titik LR ini ya, teman-teman, maaf. Ini namanya titik LN. Kita bikin garis melewati M ke XA. Nah, yang di XA ini, nah ini namanya V1. Ini namanya V1. Tahu kita ulangin dari awal. Kita udah dapat L0, kita dapat M, kita udah dapat trial yang kita gunakan. Kita bikin dari Fn+1 ke real, titik real, stop. Nah, kurva ini, perkembangan ini disebut titik ini. Nah, ini yang dikasih titik itu LN. Tapi lupa lagi namanya. Dari LN ini kita bikin garis ke bawah.
X dikali XI, karena yang ini namanya V1. Nah, kasih titik. Nah, baru ngeh bahwa ini namanya V1. Nah, kayak gitu. Jelas atau enggak? Halo, Halo? dengar nggak? Ada kedengar? Oke, berarti itu harus bikin titik M dulu biar dapat V1. Ya, karena syaratnya harus melewati titik M. Oh, enggak, ya. Soalnya kemarin tuh yang pas latihan itu tuh orang kan nyoba ya. eh, Titik M-nya tuh sesuai yang diperintah tadi. Tapi pas ditarik dari Vn plus 1 ke L0 itu tuh nggak ngelewat Iya, titik M-nya. Jadi jadi kemarin tuh langsung dari LN sini narik ke V1 tapi yang dikira lurus aja gitu loh. Jadi titik M dapat dari situ. Tapi benar juga, nggak perlu dihitung juga sebenarnya, nggak apa-apa si titik M, karena titik M pasti bakal ada perpotongan. Tapi harus dihitung sih, biar tahu V1-nya. Nah, tapi aku juga ini teh udah di trial beberapa kali, pas Fn plus 1 ke L0-nya teh, susah pisan untuk menyentuh M. Tapi yang aku tahu mah, dari Fn plus 1 ke L0 itu harus melewati M. Harus melewati M. Kayak gini. Cukup? Tahu ada yang mau ditanyakan lagi? Ini teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Tahu bingung semua? Kalau bingung ya, ntar aku jelasin lagi ke letak yang dibingunginnya. Titik L0 dan Fn plus 1, titik M, tentukan slope, real slope, dapat Ln, dari Ln melewati M, ke kurva XA dapat V1. Oke. Cara nyari slope-nya kayak gimana? Cara nyari slope-nya tuh kayak gimana? Nah, ini nih. Menentukan koordinat titik Ln, ini slope namanya. B per A, cuman B per A, B-nya 80, A-nya 0,8, dapat 100, NN sama dengan 100 YN. NN sama dengan 100 YN. Si NN-nya tuh harus melebihi kurva kesetimbangan. Nah, ini kan kurva kesetimbangannya nih. Dan aku milih untuk di angka 2 aja. Kalau mau di angka 10 boleh, di angka 3 boleh, di angka berapapun, yang penting harus melebihi kurva kesetimbangannya. Nah, karena aku memilih 2, berarti N-nya 2, 100 YN, terus Y-nya berapa? 0,02. Kita gambarin 0,02 dan 2. Nah, si 0,02 itu ada di titik mana? Nah, ini kan ini 0,2, terus ini 2. Ini titiknya. Nah, ini adalah titik slope untuk trial. Kayak gitu untuk menentukan slope. Lagi pertanyaan? Kalau enggak, berarti dilanjut.
Oke, lanjut berarti ya. Kita terus hitung laju aliran keluar, menentukan laju alir. IAN sama dengan A per LN, berarti LN-nya sama dengan A per YAN. A-nya tadi udah ada, YAN-nya udah ada. Dapat deh 40 kg. Terus V1-nya ya tinggal 170 kurangi 40 dapat deh 130 kg. Dan soal ini pun beres. Dan tanpa kalian ketahui dan tanpa sadar soal ini ada di buku baris di operasi teknik kimia 1 bersama UAS Nulaili. Hampir sama semuanya, tapi dalam menghitung laju alir ada beda-bedanya doang. Tapi kata ibu juga, nggak setiap orang tuh nggak perlu sama, tapi prosesnya yang harus sama. Jadi mau berapapun hasilnya, yang penting mendekati itu dikatakan benar. Oke, dari ekstraksi pada cair sudah beres. Ada yang mau ditanyain atau mau mengulang yang mana? Sambil menunggu, mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh ke seksi acara atau teman-teman Demuris untuk menyebarkan kuesionernya BBS hari pertama. Terus teman-teman jangan lupa isi kuesionernya karena di akhir akan ada Google Classroom baru BBS ini yang di dalamnya akan ada materi dari setiap BBS dan record dari setiap BBS. Boleh teman-teman bantu untuk sebarkan kuesionernya. Di sana aku mau nanya, Boleh. kalau dari aku sendiri mah kan buat prosesnya, cara-caranya kan udah ada ya di PPT Ibu. Jadi tinggal ngikutin gitu, mau nyari apanya. Cuman yang aku kadang masih bingung tuh, kayak apa tuh namanya teh, kayak buat ketahui masanya gitu. Apa yang diketahui di soal tuh, ini tuh notasinya tuh kayak gimana gitu. Misalnya apa ya, VN plus satunya tuh berapa gitu. Terus yang ketahui-ketahuinya tuh kayak gitu tuh gimana sih gitu buat bisa paham sama soalnya teh gitu. Gimana ya? Untuk cara terbaik untuk kita tahu dan lancar dalam memahami soal itu dengan cara perbanyak Latihan. latihan. Jadi kita tahu, oh ini pasti YA, itu pasti XA0, pasti itu. Benar, perbanyak latihan atau perbanyak baca berarti. Terus sebagai contoh misalkan di sini di ekstraksi cair, umpan cair berupa larutan asam, asetat dan air tuh. Berarti si asetat di si umpannya tuh cuman ada asetat dan air. Berarti tidak ada solvent. Solventnya teh yang digunain itu isopropil. Nah, berarti di sini teh di umpan teh cuman ada A dan D. Terus dengan kandungan asam asetat 35%. Berarti si 35% itu namanya solut. Solut itu A. Berarti XA-nya itu 0,35. Itu XA 0-nya itu 0,35. Dah kayak gitu. Terus ekstraksi dilakukan dengan multitahap di mana umpan mengalir berlawanan arah dengan laju pelarut. Laju pelarut. Pelarut itu solvent. Solvent itu Fn plus 1. 400 kg. Nah, ini nih, mungkin pada tahap yang diinginkan konsentrasi solut,
konsentrasi solut dalam ekstrak. Nah, kalau konsentrasi solut dalam ekstrak yang keluaran dari sistem ekstraksi multitahap itu namanya YA. Y, ketang Y. Tapi karena ini solut berarti YA. Nah, ini teh YA1, 14%. Nah, kalau yang ditanyain ya, kalau ada di soalnya, konsentrasi solut dalam rafinat 14%. Berarti kalau dalam rafinat itu X. X kan rafinat itu X. Terus solut XA. Terus keluaran N. Berarti XAN 14%. Kayak gitu. Mungkin diulangi pada tahap ini konsentrasi solut dalam ekstrak. Ekstrak itu Y. Solut itu A. Terus keluaran itu 1. Jadi YA1 14%. Kayak gitu. Jadi kita harus tahu notasi solut itu A, notasi diluen itu B, notasi solvent itu C, notasi ekstrak itu Y, notasi rafinat itu X, notasi umpan kayak gitu. Mungkin harus perbanyak latihan sih, karena kan pengalaman terbaik. Pengalaman adalah guru terbaik. Jadi pengalaman untuk berlatih banyak itu menjadi guru terbaik. Dan nanti pas menjawab soal lebih lancar. Mungkin kayak gitu, Rafla. Siap, Isan. Makasih banyak, Isan. Terima kasih juga. Oke, teman-teman, dari pemaparan materi ekstraksi cair-cair dan ekstraksi padat cair sudah selesai. Apabila ada yang ditanyain, boleh untuk ditanyain dulu sebelum kita tutup BBS pada hari ini. Nanti akan disebarkan PPT yang tadi aku jelasin sama record hari ini ada di kuesioner. Jadi harus mengisi kuesioner dulu. Tapi ini Google Classroom-nya baru, enggak Google Classroom yang lama. Oke, cukup atau ada yang mau ditanyain? Nah, benar teman-teman TKA TKB itu udah adsorpsi belum? Kalau kelas C itu baru satu pertemuan adsorpsi. Tapi kata Bu Laili adsorpsi tidak akan ada di UAS. Tapi kalau untuk pengetahuan boleh untuk dipelajari. Boleh atau jika memang cukup, boleh mengetikkan angka 1 untuk mengakhiri BBS hari ini. 1. Teman-teman jangan lupa isi kuesioner. Mungkin karena makasih. Karena sudah beres juga, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan yang menyakiti hati teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tadi proses pada saat BBS. Mohon maaf. Dan good luck buat UAS-nya, terutama UAS OTK 1. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.